Halo guys, selamat datang di video gua Iqbal, dan selamat datang di tutorial basic editing di Adobe Premiere Pro 2020. Ya, jadi gue di sini akan nunjukin beberapa basic editing video di Adobe Premiere yang bisa kalian gunakan untuk membuat video simpel seperti ini. Kalau begitu gak usah lama-lama, kita mulai aja ke tutorialnya. Halo guys, jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi Adobe Premiere-nya. Nah, setelah kalian masuk tuh bakal ada tampilan seperti ini guys. Kita langsung aja kasih nama project kalian, misal ubur-ubur gitu ya. Terus kalian langsung lah ini, kalian mau nempatin file kalian ini di mana, terserah lah. Misalnya gue ada di sini, file editing gue ini udah siap. Langsung oke aja. Oke aja. Terus bakal tampilan seperti ini guys. Setelah itu kalian langsung atur sequence-nya dengan cara File, New, Sequence. Kalian klik setting, editing mode-nya kalian pilih custom yang paling atas. Kemudian kalian pilih frame-nya 30. Kalian pilih frame size-nya. Ini menyesuaikan video yang kalian punya ya guys. Video yang gue punya itu biasanya pada umumnya itu video yang bagus sekitar 1920 kali 1080. Itu menyesuaikan video kalian. Ada yang 720 gitu ya. Kalian lihat aja di informasi file video kalian, kan klik kanan biasanya ada di properties itu atau di informasi. Kemudian pixel aspect ratio-nya kalian pilih square. Udah, selebihnya itu aja sebenarnya. Kalian mau maksimum ini juga nggak apa-apa. Misal gue pilih dah ini. Kemudian oke. Setelah ini muncul, sebentar guys, kita langsung impor filenya saja dengan cara klik file dan cari impor. Berhubung gue udah punya footage yang ingin gue edit dan gue carinya di ini Mixkit, kalian bisa cari juga di web ini karena mereka punya banyak banget footage yang bisa kalian jadiin bahan latihan gitu ya. Kita langsung aja pilih semua. Nah, setelah masuk di sini, kalian bisa langsung drag aja, ketuk 2 kali terus di drag ke bagian ini, keep. Oh ya, gue lupa belum jelasin ya. Jadi ini ada bagian-bagian di dalam ini ya, di dalam satu panel ini ya guys. Jadi yang pertama ini bagian project yang nempatin file-file yang kalian impor gitu. Kemudian ada ini pokoknya ruang editing gitu ya. Buat ini kan editingnya yang pertama. Terus ini buat kayak ya lihat aja lah ntar. Biasanya sih disebutnya source ya ini guys. Jadi tempat mengolah lagi gitu. Terus di sini namanya program untuk ini ya, menampilkan video-video kalian gitu ya. Jadi tampilannya tuh adanya di sini gitu. Untuk ngeplay videonya geraknya gimana hasilnya gitu. Terus di bagian ini namanya timeline, atau yang paling sering kalian gunakan untuk mengedit gitu ya. Buat kayak gini, ngekat footage-nya gitu di sini guys. Setelah kalian masuk ke sini, udah tinggal kalian bikin sesuka kalian. Misal kita play dulu.
Karena footage gue atau video-video gue ini lumayan panjang guys, sekitar ini kalian bisa lihat 13 detikan satu video. Jadi mau gak mau gue harus nge-cut supaya dia efisien dan menurut gue bagus gitu. Jadi cara nge-cutnya gimana? Gampang banget, kalian play dulu. Misal stop di sini. Jadi ini kalian lihat merah-merah ini, kalian deketin ke arah video yang pertama. Kalian klik 2 kali, bukan klik 2 kali, di klik dan ditahan. Klik kiri tahan. Kemudian kalian drag sampai ke menuju ke biru-biru itu. Nah, langsung terpotong. Udah kan? Kalian bisa lakuin itu ke video-video lainnya juga. Dan gue ini mau langsung ke video yang lain juga. Gak perlu gue terangin ya guys, karena pasti kalian sudah paham lah. Setelah ini guys, karena bagian soundnya terlalu panjang, jadi gue cut lah sampai ke sini aja. Setelah itu kita edit suaranya. Nah, ini di bawah ini guys, ini bisa digunain buat ngegedein gitu ya. Jadi memudahkan kalian kalau ngekat gitu. Jadi lebih lebar gitu ya. Fungsinya pun sama yang di samping juga. Pengen suaranya tuh semakin akhir semakin kecil gitu ya guys ya. Kayak fade out gitu. Jadi pertama kayak pencet ini, pilih pen tools. Terus ini kan ada garis nih guys. Nah, garis ini tuh adalah volumenya gitu. Jadi kita kasih titik di sini di akhir dan di tengah. Ini memudahkan kita untuk menggesernya gitu ya guys ya. Di garis ini. Jadi semakin bawah itu volumenya akan semakin kecil dan semakin atas volumenya akan semakin besar gitu ya. Nah, gue pengen nambahin teks nih setelah ini. Jadi kalian klik dulu panah yang paling atas itu supaya bisa digerakin gitu ya. Pokoknya setiap kalian mau ngadain apa-apa, kalian klik dulu yang di atas itu. Kemudian kalian pilih teks yang di bawah. Kemudian letakin deh ini di bagian yang pengen kalian kasih teks gitu ya. Misalnya yang tema kedua kan ini fresh gitu. Yang pertama ini kan junk food gitu ya. Jadi kita tulis aja junk food gitu. Terus kita sesuaiin sama si videonya, seberapa panjang video dari junk foodnya ini. Setelah itu jangan lupa klik lagi ini. Kemudian kalau untuk ngegedein, kalian bisa track seperti biasa gini ya, seperti kayak di software pada umumnya gini, tinggal ditarik, diklik sama ditarik gitu. Nah, kalian posisiin di tempat mana yang menurut kalian itu sesuai. Nah, gue pengen
nantinya gue pengen itu keluarnya dari kiri ke kanan nih guys. Nah sebelum itu kita buka dulu di efek, sebentar guys. Nah ini di efek itu kan ada menu itu. Nah untuk ngedit teksnya kalian pilih ini guys, di teksnya tersebut tuh biar kelihatan efek controls. Kalian pilih menu teksnya ini. Nah kalian bisa ngubah fontnya nih, model fontnya apa gitu, pilihannya ada banyak. Cuma menurut gue ini sih guys lumayan bagus. Kemudian kalian bisa atur juga regulernya apa gitu-gitunya ya. Kurang lebih ya seperti itu sih guys. Untuk menu di bawahnya juga kurang begitu perlu ya, untuk simple-simple dulu. Nah gue pengen nih fontnya ini gerak nih guys gitu. Jadi misal geraknya itu dari kiri ke kanan gitu. Nah untuk kegerakin kalian bisa pilih ini di graphic, di vector motion kalian aktifin itu seperti modelan jam, di klik gitu aja supaya jadi biru seperti itu. Nah itu ada scale, ada position. Nah untuk scale itu seperti ini guys, bisa buat motion kecil ke besar gitu fontnya. Nah titik-titik ini tuh buat titik geraknya gitu. Nah untuk positionnya kalian bisa bikin efek motion dari kiri ke kanan gitu. Kayaknya gue pengen pakai yang position, jadi geraknya bisa muncul dari kiri ke kanan gitu. Gimana caranya? Tinggal kalian sebentar guys, ini kita hilangin dulu titiknya supaya dia ngesetnya dari awal. Nah ini biru-biru ini adalah previewnya guys, jadi video kalian buat kalian yang letakin titik-titik perpindahan dari fontnya tersebut. Nah kita mulai dari, kita geser dulu biar dia dari dalam gitu, dari belakang gitu maksudnya, belum muncul. Kemudian kita kasih titik, kita kasih titik di awal dulu ya guys. Baik, terus kita geser sedikit demi sedikit gitu, setiap beberapa detik gitu. Kalau lebih banyak keyframe-nya lebih itu sih lebih mulus guys. Cuma gue ya udah gini aja juga udah lumayan kok. Nah kita lakuin dikit demi dikit seperti ini. Kita geser. Oh ya cara gesernya cukup kalian, nah itu kan di tengah-tengah ada ada kursornya itu kan yang ada arah ke kiri ke kanan tadi. Nah ini itu tinggal diklik terus digeser ke kiri ke kanan gitu ya, otomatis gitu sampai ke arah yang kalian inginkan. Nah ini gue sampai ke bagian sini aja. Kita play dan hasilnya seperti itu. Kemudian di frame selanjutnya kan ini udah fresh gitu ya guys ya, temanya udah fresh, healthy, buah-buahan gitu ya. Oleh karena itu gue mau nambahin teks lagi nih guys. Temanya jadi junk food jadi healthy food gitu ya, karena sayur-sayuran gitu ya. Jangan lupa pasin lagi, menyesuaikan si panjang videonya. Kemudian jangan lupa klik cursor yang di atas itu dan gedein, dan ya atur di mana yang kalian pengen. Gue sih ke kanan dikit lah, tadi kan udah dari kiri. Nah dari sini gitu.
agak gedein dikit deh. Jangan lupa posisinya aktifin. Kemudian kita lakukan sama kayak tadi, cuma ini dibalik, jadi dari kanan ke kiri gitu ya. Kita klik lagi, klik dan drag ke arah yang kalian inginkan. Misalnya kita pengen ke kiri nih, berarti klik di pas di tengah-tengahnya tadi. Nah itu ada tombol yang ada di antaranya, diklik sama di drag ke kiri gitu mouse-nya. Kita tambah lagi, tarik lagi, tambah lagi, tarik lagi, tambah lagi, tarik lagi, biar sampai tulisannya kelihatan semua gitu ya. Nah, udah gini. Nah, pas kita coba play, hasilnya kurang lebih kayak gini sih. Kita udah jadi nih. Terus habis ini gue pengen ngasih adjustment. Jadi caranya kita klik kanan di daerah sini, terus pilih new layer. Kalian pilih new layer lah pokoknya. Terus kalian klik. Terus dari adjustment layer tadi kalian drag di timeline gitu ya. Jadi ini adalah layer untuk khusus buat efek gitu. Jadi kalian gak perlu kasih efek dari setiap video gitu. Jadi satu efek bisa dipakai ke semua videonya. Jadi efeknya bakal sama gitu. Kita taruh di paling atas. Nah, kita pasin dari sampai habisnya video. Udah kan? Oke, mantap. Oke, mungkin gue bakal pakai segini aja. Nah, setelah itu yang pertama kita lakuin adalah kalian bisa pilih curve-nya dulu. Di bagian curve ini ada ini hue versus saturation. Nah, ini bisa sih caranya seperti kalian klik itu bagian yang kayak pipet. Kalian pilih bagian yang ingin kalian perbaiki warnanya. Nah, misal gue upload itu tadi. Terus kalian bisa atur sesuka kalian gimana deh. Pokoknya yang menurut kalian itu pengen kalian bentuk mood apa video itu. Misal moodnya kurang fresh atau emang cool atau gimana, warm tone. Itu kalian bisa atur seperti ini. Sesuka kalian sih guys. Jadi gak perlu ada patokan yang khusus gitu. Nah setelah itu kita kebawahin, bisa pakai hue versus hue juga, lakuin hal yang sama juga. Tapi sebenarnya di awal tadi udah kalian pilih yang tadi, jadi masih ngaruh sih guys. Kan tadi kita pilih apel, nah ini warnanya masih ngaruhnya ke apel tuh. Jadi mungkin kurang berguna sih ini. Maksudnya ya nggak berguna-guna banget gitu. Cuma kalau kalian ingin nambahin kesan yang lebih bagus juga bisa di setting lagi. Terus kita ke bawah lagi, kita pilih ini, coba perkenalan doang sih, hue versus luma. Ini bisa ngatur ya seperti itulah. Mungkin kalian bisa otak-atik sendiri karena kalian pasti lebih jago lah pastinya. Terus kalian ke bawah lagi untuk luma versus saturationnya. Ini gue bikin 3 titik aja biar bisa itu, karena gue bisanya gitu juga. Nah itu kita atur pencahayaannya gitu. Nah
Cukup gini deh, sedikit lagi. Agak sedikit lagi deh. Itu bisa ke, setelah itu bisa ke saturation, file saturation. Ya itu deh. Sebenarnya gampang kalau pas editing ini, karena kalian ya terserah kalian karena mau bentuk-bentuk kayak apa. Terus sekarang langsung ke color wheel-nya aja. Nah untuk midtones-nya gue pilih segini aja. Terus ke shadow-nya gue ingin bayangannya tuh agak sedikit kuning kali ya, agak ke kuning-kuningan tapi agak ke hijau-hijauan, tapi nggak banget ya, segitulah kurang lebih. Terus buat highlight atau sorotannya, namanya sorotan berarti kita menyorot sesuatu yang mencolok gitu ya. Mungkin segini aja kali ya. Nah kita bisa atur vignette, tapi menurut gua tidak perlu. Jadi ya oke, kalau kalian ingin cancel bisa pencet Ctrl+Z aja ya guys ya. Itu juga di kombinasi keyboard itu berguna kok, di mana-mana, di kayak di Word apa gitu pasti berguna kok, even Photoshop. Nah ini bisa setting-setting terserah kalian sih. Udah menurut gua this is the final look. Dan kita coba play. Kita dari awal deh. Wah cakep sih. Oh ya lupa, tadi ada basic correction sih guys. Harusnya ini step awalnya dulu gitu ya. Bentar, kita ubah dari awalnya. Ini buat ngatur exposure doang, jadi kalian gak berpengaruh ke warna sih, cuma ngatur tingkat pencahayaan gitu, exposure, kontras. Ini kontrasnya agak direndahin dikit kali ya. Kemudian ada highlightnya biar kelihatan agak fresh gitu, jadi gue naikin dikit buat. Terus shadownya biar ada kesan dramatik gue kurangin sedikit. Dan inilah hasilnya. Kita start lagi. Nah tadi guys tutorialnya. Setelah video jadi kalian bisa klik file, terus bisa klik export, dan juga kalian bisa setting sesuai dengan format yang kalian inginkan gitu ya. Dan udah deh, videonya udah jadi dan masuk ke dokumen kalian. Mungkin gitu aja kali ya tutorial dari gua. Semoga video kali ini bermanfaat, dan komen gua harus memperbaiki apa. Dan sorry banget mungkin ada ini tampilan-tampilan yang gua klik kayaknya gak kelihatan guys di editing, jadi so sorry banget gitu ya. Dan mohon maaf, semoga di video kedepannya gue bisa memperbaiki lebih baik lagi.
and see you on my next video. Bye.